Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab keutamaan orang fakir miskin dan suka menyembunyikan kebaikan. Bagian yang ketiga. Kemarin sudah dijelaskan di antara keutamaannya orang miskin adalah nanti di sorga, penduduk sorga itu kebanyakan orang miskin. Bukan orang kaya, bukan orang terhormat, bukan orang penting, apalagi orang yang sombong. Dan nyatanya menurut hadis muttafaqun alaih, yang ada di neraka itu kebanyakannya adalah orang yang keras hati, keras kepala, sombong. Kalau dikasih tahu nentang ya. Kalau dikasih nasihat congkak, menolak. Tak usah urusan neraka saya urusan saya. Nah ini bagian dari hati yang keras, watak yang keras, sombong. Dah orang-orang seperti ini adalah kebanyakan penduduk neraka. Sombong harta, sombong kedudukan, sombong ilmu, sombong pengaruh, sombong pengikut. Karena banyak pengikutnya, banyak jamaahnya, banyak santrinya dan lain sebagainya. Pokoknya sombong, dialah penduduk neraka. Hadis yang ketiga, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ihtajjatil jannatu wan nar. Kata Nabi, suatu ketika neraka dan sorga ini berdebat. Jadi neraka ini makhluk juga berdebat dengan sorga. Rebuan ya, kalau orang Madura mengatakan rebuan, jung-jungan. Neraka dan sorga ini jung-jungan, rebuan, berdebat. Faqalatin nar, neraka mengatakan fiyal jabbarun wal mutakabbirun. Nanti yang masuk ke saya ini golongan orang-orang jabbarun, keras, kardiman. Saya enak dewe ya. Pokok tak ngurus, sepenting saya enak. Jabbarun keras juga, angkuh, bekot ya. Wal mutakabbirun, orang yang sombong. Ya tadi sudah disebutkan sombong apa saja. Sombong harta, sombong tahta, sombong kecakapan atau ketampanan, kecantikan, sombong pengaruh, sombong karena banyak santri atau murid, sama saja. Pokoknya sombong, dia termasuk masuk ke golongan saya, kata neraka. Wa qalatil jannah, kemudian sorga mengatakan fiyya du'afa'un nas wa masakinuhum. Kalau yang masuk ke saya, kata sorga, golongannya orang-orang lemah. Dulu yang di dunia lemah, tak diindahkan omongannya, tak dihiraukan omongannya. Kalau ngajak-ngajak sedikit yang mau. Ya ini ya, makanya hati-hati ya ke orang-orang yang lemah itu. Besok menjadi penguasa surga. Wa masakinuhum, yang miskin-miskin. Dulu di dunia sering kekurangan, entah kekurangan mau yang dimakan atau kebutuhan yang lain. Sulit cari ekonomi, susah, sering dihina, lemah. Kalau ngomong gak digubris orang, kalau ngajak-ngajak terekan orang.
Ya tenang ya, tenang. Yang begini-begini ini, model-model begini ini, kelompok-kelompok begini ini tenang. Kata surga, besok itu semua kelompok-kelompoknya yang masuk surga. Makanya yang miskin-miskin, yang lemah-lemah, yang sering diremehkan, ekong tongkeng bolan miskin, bolan kiri, bolan angkeplah tak yangkep ning masyarakat. Tenang ya. Gantian besok ya, besok di akhirat gantian. Jangan yang kaya yang berpengaruh, jangan tenang ya, gantian besok, ganti posisi ya. Ganti posisi. Kalau dipikir-pikir lah ya. Dihina, diremehkan orang mungkin selama 60 tahun, itu pun dah full. Paling-paling ya 20 tahun. Itu pun juga mungkin dah full, mungkinlah 10 tahun. Jaga aja ya, tahan. Di betah-betah no, sing sabar, gantian besok na akhirat ya. Dah usah ngersulo, kecewa, menjadi orang lemah, jadi orang miskin, keutamanya besar sekali. Faqadallahu bainahuma, karena dua makhluk Allah Ta'ala yang berupa sorga dan neraka ini berdebat, maka Allah Ta'ala ini memutuskan, memberi keputusan. Annakil jannata rahmati arhamu biki man asya. Wahai surga, katanya Allah Ta'ala, karena sudah berdebat dengan neraka, Allah Ta'ala memutuskan, wahai surga, kamu ini adalah rahmatku, kasih sayangku, dan saya akan memberikan kasih sayangku dengan kamu terhadap orang yang saya suka. Dengan rahmatnya Allah masuk surga. Ingat, rahmatnya Allah itu ada 100, yang 1% di dunia itu keroyokan ya, keroyokan. Semua orang, semua makhluk merasakan, manusia yang Islam, yang kafir, hewan, binatang, semua merasakan rahmatnya Allah Ta'ala yang 1% di dunia, yang 99% nanti di akhirat. Makanya jangan tertipu oleh godaan setan untuk meninggalkan rahmatnya Allah, kasih sayang Allah yang 99% yang akan diberikan nanti di akhirat. Jangan tertipu. Mulai sekarang monggo jaga hati, jaga amal, perbaiki ibadah. Jangan sok-sokan karena kaya, karena berpengaruh, karena berilmu, karena tukang ceramah umpamanya. Biasa aja. Nanti yang miskin-miskin ini yang akan menjadi penghuni surga paling banyak. Ini hadis Rasulullah, bukan saya yang ngomong. Wa annakin nar azabi u'azibu biki man asya. Sedangkan kamu wahai neraka, kata Allah, engkau ini adalah siksaanku, dan saya akan menyiksa orang yang aku suka, yang aku mau, dengan menggunakan kamu wahai neraka. Tenang saja ya. Yang surga itu bagian orang yang mendapatkan rahmat Allah, yang masuk neraka bagian dari orang-orang yang mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang miskin, sering tidak punya uang umpamanya, sering diremehkan, tenang ya. Mungkin 10 tahun, 20 tahun Anda merasakan kesedihan itu, lecehan itu, remehan itu, ekeng tongkeng. Biarkan, sabar. Mungkin cuma 10 tahun, 20 tahun. Selesai itu kita meninggal dunia. Dan insya Allah kalau sabar menghadapi lecehan atau remehan orang lain, insya Allah masuk surganya Allah, menjadi penguasa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman walikilaikuma alayya mamlu'uha, rawahu Muslim. Kata Allah, walaupun sorga itu saya ciptakan untuk orang-orang yang mendapatkan rahmat saya, sedangkan neraka untuk orang-orang yang mendapatkan azab saya, semua kalian akan saya penuhi, kata Allah Ta'ala. Jadi sorga itu oleh Allah Ta'ala dipenuhi semua. Di sorga penuh, di neraka juga penuh. Ya, kita termasuk yang mana? Wallahu a'lam. Maka kita ini harus menjaga hati, jaga ibadah, perbaiki ibadah. Jangan seperti dulu-dulu
yang ada riak-riaknya, ada sombong-sombongnya, ada pamer-pamernya, berhenti ya. Berhenti kalau ingin kelompok menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala 90% nanti diberikan di surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang keempat, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ini perhatikan baik-baik ya. Biar kita ini tidak sok-sokan, sok jago, sok alim, sok pintar, sok banyak ibadah, sok banyak wiridan, banyak puasa dan lain sebagainya. Qala, perhatikan baik-baik. Innahu la ya'tir rajulul azim as-samin yaumal qiyamah la yazinu indallahi janaha ba'udatin muttafaqun alaih. Perhatikan baik-baik biar tidak menyesal nanti di akhirat. Kelihatannya penampilannya baik, banyak ibadah, banyak santrinya, banyak jamaahnya, banyak pengikutnya, berpengaruh. Besok di akhirat itu ada orang kelompok seperti itu, tapi ibadahnya, amal solehnya di hadapan Allah hanya seberat sayapnya ba'udah, nyamuk. Jadi tampilannya itu baik, sorbanan melulu nih. Mungkin ya ngisi pengajian terus ya, sama-sama tidak tahu loh ya. Cuman ini contoh yang ditampilkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada orang yang seperti ini. Jadi kelihatannya itu amalnya solehnya banyak, wiridannya banyak, jamaahnya banyak, pengikutannya banyak, berpengaruh. Wes, pokoknya kalau kelihatan mata, kasat mata dia golongan orang-orang masuk surga. Tapi kenyataannya bagaimana? Dia itu adalah orang yang hanya memiliki amal soleh seberat sayapnya nyamuk. Coba berapa beratnya sayapnya nyamuk? Sebesar-besarnya nyamuk pasti sayapnya tetap ringan ya. Mungkin berapa gram itu? 1 gram mungkin tidak sampai. Seperempat gram mungkin. Ya kalau seperempat gram mungkin ya. Sak nyamuk-nyamuknya itu wis. Bukan sayap matok. Sak nyamuk-nyamuknya mungkin seperempat gram. Hati-hati ya. Ini bisa jadi dulu ketika beramal di dunia itu sok-sokan, sombong-sombongan ya. Sombong-sombongan dengan sodakoh, dengan pengaruhnya, dengan ilmunya, dengan banyak santrinya dan lain sebagainya. Sombong-sombongan, benyantang santri, benyantang pengikut, benyantang jamaah. Begini ini lopot nanti ya, tampilannya baik tapi amalnya habis. Atau ini niatnya salah. Jadi wiridan, puasa, ibadah dengan yang lainnya itu semuanya bukan lillahi ta'ala. Cuman ingin dikatakan orang-orang yang ahli ibadah, ahli sujud, ahli istiqomah dan lain sebagainya. Hadis muttafaqun alaih. Oleh karenanya kita harus jaga hati ya, niat betul-betul lillahi ta'ala. Wes ojo niat opo-opo. Tidak usah niat yang lain. Ya berjuang, mau banyak, mau sedikit yang ikut, terserah itu urusan Allah. Yang penting ikhlas, mau banyak ya monggo, mau sedikit ya monggo. Tetap istiqomah, jangan kemudian kalau banyak semangat, kalau sedikit loyo, tidak semangat. Nah ini tanda-tanda ini, tanda-tanda tampilannya bagus, tapi amal solehnya sebenarnya ringan, seberat sayapnya nyamuk. Mudah-mudahan kita semua ini bisa menjaga hati tetap ikhlas, biar tidak hanya besar tapi kosong di dalamnya ya. Mudah-mudahan kita semua diberi keistiqomahan untuk tetap menjaga hati bersih, tidak iri ini itu, kemudian menjaga hati tetap ikhlas dalam beramal. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.